Today I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him and not be afraid. For He will be there. For He will be there every moment to share on this wonderful day He has made. Yesus Tuhanku, sebab Kau sertaku, selalu sertaku sepanjang hidupku. Bahagia selalu segala puji syukur hormat bagi Bapa di surga atas cinta kasih dan kemurahan-Mu, di mana pada saat siang hari ini kami kedua keluarga besar telah mempertemukan lewat kedua anak kekasih kami, di mana Tuhan sebentar lagi akan mengantar kedua anak kekasih kami, Valen dan Robi, untuk datang ke hadapan hadirat Allah di bawah pemberkatan hamba Tuhan, pemberkatan Mika Kudus. Tuhan tuntun sertai kami berangkat dari rumah ini menuju ke Ka'bah-Mu, persiapkan hamba-hamba-Mu yang akan memimpin melayani ibadah pemberkatan Mika Kudus ini. Dan kami sekalian keluarga besar akan hadir dalam memberikan doa restu dan mendukung akan pernikahan
penyerahan nikah kudus dan juga sebentar resepsi kedua kekasih kami. Awal sampai akhir acara kami bawa dan serahkan seutuhnya ke dalam tangan pengasihan Allah Bapa di surga. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepada Bapa dalam kerajaan di surga. Amin. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make. And I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, They tell me how much you care. Oh yes, you will always be my endless love. Two hearts that beat as one. Our lives have just begun. Forever, I'll hold you close in my arms. I can't resist your charms. Oh Lord, I'll be a fool for you, I'm sure. you know I don't mind. Oh, you know I don't mind loving you. You mean the world to me. Oh, I know. Baik keluarga Desa Kota, Kesiho dan juga sama Tuhan, sebelum kita mengantarkan kasih kita ke hadapan Tuhan di sore hari ini, sebelum mari kita memohon kepada Tuhan dapat menyertai dan pelaksana pada pemberkatan siang menuju sore hari. Mari kita bersama kita. Di sore hari ini ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami selaku hamba-hambamu bersama keluarga yang sudah dapat kami sebutkan. Bapa di surga, kami berdoa kiranya semua proses di sore hari ini boleh berjalan seturut dengan benar. Berkatilah hambamu yang akan dapat melaksanakan tugas pemberkatan nikah kudus di saat sore hari ini. Kuasamu tutup bungkus hambamu sehingga semua yang hamba lakukan hanya seturut dengan benar. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah setiap hamba-hambamu yang bekerjakan dengan persekutuan jemaat penyerapan kepada, sehingga semua tugas yang kau berikan bagi mereka melalui ibadah pemberkatan nikah kudus mereka boleh melaksanakan itu hanya seturut dengan kasih dan terima. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah segala salah dan dosa kami dan segala doa di sore hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan, mari kita habiskan ibadah ini dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jemaat masih dalam keadaan berdiri, kita memuji memuliakan Tuhan di dalam nyanyian hidup jemaat nomor 18 bait 1 dan 2. Allah hadir bagi kita. Kesempatan ini saya berikan kepada pembantu Pak Loro Solo dan keluarga yang siap untuk memuliakan Tuhan dan berikan waktu. Teman-teman dari pasangan, kalau hadir di sini memuji Tuhan, saya berikan waktu. Oh, belum ada. Ya. Belum ada. Oleh karena itu saya undang jemaat sekali lagi berdiri untuk mendengar Tuhan. Jemaat dengarlah Tuhan. Hukum Tuhan yang pertama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, akal budi, jiwa dan raga. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah mengasihi sesama dalam kehidupan kita. Sirhakan demikian hukum Tuhan bagi kita dalam menjalani hidup ini. Berikan dukungan spirit doa pada mempelai kedua belah. Jemaat disilakan. Pengakuan dosa. Kita menendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran ini tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa, maka Dia adalah setia dan adil
sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus, Bapa di dalam Roh Kudus, melalui ibadah pemberkatan Tiga Kudus di sore hari ini, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mengaku bahwa sebenarnya di hadapan kekudusan-Mu kami tidak layak, tapi Engkau Maha Pengasih Penyayang. Engkau melayani kami untuk hadir di hadapan-Mu melalui ibadah pemberkatan Tiga Kudus ini. Amin. Jemaat, kita memuji Tuhan dalam nyanyian itu. Jemaat nomor 27 bacaan pertama ayat 1. Meski kita layak diriku. Berita anugerah. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Jadi yang pilih jemaat nomor 27 baiknya yang kelima sebagaimana janjimu. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai dengan pengakuan itu. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari yang menderita Bapa disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat kita aminkan dalam nyanyian Rohani 79 ayat pertama, bait pertama. Tuhanlah segala raja hati kami. Raja hati kami.
silakan dulu. Tentang firman Tuhan di sore hari ini dalam ibadah keberkatan Tingkat Lurus. Ibadah firman Tuhan bagi kita dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dan ayatnya yang ke-22. Baca firman Tuhan dalam Kejadian, kitab Kejadian pasal 2 ayat 18 dan ayatnya yang ke-24. Dimas setelah kita menemukan bacaan firman Tuhan, mari kita minta tuntunan pimpinan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Yesus, Bapa di dalam nama Roh Kudus. Di saat ini dalam ibadah keberkatan Tingkat Lurus, kami hendak mendasari pelayanan khusus keberkatan Tingkat Lurus ini dengan dasar firman Tuhan yang terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 dan ayatnya yang ke-24. Mari Tuhan tolong kami dengan kuasa Roh yang kudus, agar kami boleh membaca, boleh mendengar, boleh merenungkan firman Tuhan ini. Baik hamba yang memberitakan maupun jemaat yang mendengarkan, mempelai yang akan menerima keberkatan Tingkat Lurus. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami bersedia mendengar firman. Amin. Pembacaan firman Tuhan adalah kitab Kejadian pasal 2 ayat 14, ayat 18 dan ayatnya yang ke-22. Judul pembacaan manusia dan Samanege. Judul pembacaan dari pembacaan kita Kejadian pasal 2 ayat 18 dan ayatnya yang ke-24. Manusia dan Samanege. Ayat 18. Lalu saya ulang, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Demikian dalam pembacaan firman Tuhan untuk kita dalam ibadah keberkatan Tingkat Lurus di sore hari ini. Jemaat kekasih Tuhan, dari pembacaan tadi Kejadian pasal 2 ayat 18 dan ayatnya yang ke-24 dengan tema pernikahan adalah suatu hubungan yang bersifat perjanjian kudus. Saya ulangi tema. Pernikahan adalah suatu hubungan yang bersifat perjanjian kudus. Jemaat kekasih Tuhan,
Mari kita lihat apa alasan Allah menciptakan perempuan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Alasan yang diberikan oleh Allah untuk menciptakan perempuan adalah tidak baik. Kita melihat kembali awal penciptaan. Allah menciptakan seluruh isi dunia lengkap, semua berpasangan. Hanya manusia yang belum, maka Tuhan melengkapi. Kalau manusia itu seorang diri saja, hal ini mengacu pada sifat sosial manusia. Maksud yang terkandung dalam Kejadian pasal 2 ayat 18 adalah untuk mempertanggungjawabkan hubungan perkawinan sebagaimana ditunjukkan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu tubuh. Kedudukan seorang wanita adalah untuk menolong suami. Dalam bahasa Ibrani, wanita adalah penolong yang tepat baginya. Dalam arti seseorang yang memberi dukungan dan kekuatan. Penolong dalam Perjanjian Lama adalah Allah. Dapat kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 7. Penolong dalam Perjanjian Lama adalah Allah. Ulangan pasal 33 ayat 7. Mazmur pasal 33 ayat 20. Mazmur pasal 70 ayat 6. Dalam ayat-ayat ini bertujuan untuk mengangkat martabat wanita dalam lembaga pernikahan. Wanita dimaksudkan untuk menjadi tempat di mana laki-laki memperoleh dukungan dan kekuatan. Ketika perempuan itu dibawa kepada manusia. Kejadian pasal 2 ayat 22-23. Secara puitis ia berseru, bahwa akhirnya ditemukan penolong yang sepadan. Hal itu menyoroti hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan. Perempuan berasal dari laki-laki, maka perempuan tergantung pada laki-laki. Perempuan tidak lebih rendah. Laki-laki. Mengapa? Karena perempuan diciptakan secara misterius oleh Allah. Allah memakai bahan dari manusia. Hal itu menggarisbawahi kesamaan sifat yang dimiliki perempuan dan laki-laki, juga menggarisbawahi ikatan yang sebentar diikat oleh Tuhan yang ada di antara mereka, perempuan dan laki-laki.
jemaat kekasih Tuhan. Setelah Allah menciptakan Adam, Allah melihat bahwa manusia itu tidak baik kalau seorang dia seorang saja. Allah kemudian menciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam untuk menjadi penolong yang sepadan baginya. Saat Adam melihat Hawa, Adam menyadari bahwa Hawa adalah bagian dari dirinya. Momen inilah yang mendasari rancangan Allah, bahwa pernikahan menyatukan seorang pria dan wanita secara utuh. Rancangan untuk segala sama. Meskipun Adam dan Hawa tidak memiliki ayah dan ibu, Kejadian pasal 2 ayat 24 berfungsi sebagai prinsip legal. Ini adalah tentang hak Allah bahwa pernikahan harus didasari oleh kemandirian, meninggalkan orang tua. Komitmen dan kesetiaan. Saudara berdua sudah berkomitmen dan setia seumur hidup. Prinsip menjadi satu daging ini menjadi dasar moral dan spiritual bagi lembaga perkawinan, lembaga keluarga dalam perjalanan hidup. Dasar pernikahan menurut Kejadian pasal 2 ayat 24 adalah ketetapan ilahi Allah mengenai penyatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Meninggalkan orang tua berarti mandiri, bisa dan berjalan sendiri. Secara emosional, secara finansial, dan otoritas dari orang tua. Prioritas seorang pria dan wanita bersatu atau melekat berarti komitmen. Komitmen yang kuat, intim dan setia seumur hidup dan tidak dapat dipisahkan oleh siapapun. Satu daging berarti penyatuan total baik secara fisik, mental maupun spiritual, rohani dan jasmani. Adalah landasan untuk pernikahan monogami. Monogami, satu laki-laki, satu perempuan. Monogami. Menjalani bahtera kehidupan keluarga, berlayar dalam perjalanan berlayar ini ada tantangan, rintangan yang pasti dihadapi, tetapi percaya bahwa yang pada hari ini memanggil saudara dari berdua
di hadapan Tuhan. Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang akan meneguhkan, Tuhan yang akan mengikat, meneguhkan dan memberkati. Ditegaskan oleh Yesus dalam perjanjian baru. Kitab Injil Matius pasal 19 ayat 5. Pernikahan adalah lembaga yang dirancang langsung oleh Tuhan, sehingga ikatan di dalamnya bersifat sakral dan permanen. Sakral permanen. Dua bagian ini yang harus dijaga, sakral dan permanen. Kepada kedua mempelai, firman Tuhan yang hari ini menjadi pelita, menjadi penyusun dalam perjalanan kalian kedua. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Jemaat kita datang pada persembahan syukur. Kita memuliakan Tuhan dengan nyanyian Rohani nomor 16 ayat 1 sampai 3. Sementara persembahan syukur kita dijalankan. Dengarlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut keadaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini Tuhan memperlepas sekarang disebut. Joy
Jemaat kita datang dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Dengan kepala kami dan seluruh mata kami dan seluruh hati kami berbahagia kepada Tuhan dengan ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam hari-hari hidup kami. Di hari ini ya Tuhan, kami datang dalam persekutuan besar jemaat Tuhan melaksanakan ibadah keberkatan di Kudus. Oleh karena itu Tuhan, sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih dari setiap anggota jemaat, setiap keluarga yang datang bersama-sama dengan mengikuti keberkatan di Kudus ini, mereka memberikan persembahan berupa uang. Mari Tuhan berkati persembahan-persembahan mereka. Mari Tuhan memberkati pribadi keluarga mereka masing-masing. Biarlah persembahan yang diberikan melalui ibadah keberkatan kita Kudus ini Tuhan berkati dan pakai semua untuk kemuliaan nama Tuhan dalam gereja Tuhan kita di tanah ini. Dalam nama Yesus dengan segala berkat kami menyerahkan persembahan jemaat ini. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita datang dalam peneguhan dan pemberkatan kita. Pengajaran firman Allah. Tuhan Allah yang sudah menjadikan manusia sebagai laki-laki dan perempuan dan yang di dalam Yesus Kristus menebus mempersatukan hidup manusia dalam lembaga pernikahan dari kuasa dosa dan maut. Dialah juga memanggil saudara-saudara ke dalam persekutuan hidup sebagai suami dan istri. Persekutuan hidup suami istri adalah bagian dari rencana Allah dengan seluruh ciptaannya, dan secara khusus ditetapkan Tuhan sebagai rahasia dari gambaran hubungan Tuhan Yesus dengan jemaatnya, sebagaimana disebutkan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29, 26 sampai 29, dan Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 25, Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat yang 33. Suami adalah kepala rumah tangga, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sebagaimana jemaat mengasihi Kristus Tuhannya, demikian hendaknya seorang suami mengasihi istrinya, dan sebaliknya seorang istri mengasihi suaminya. Dalam Efesus pasal 5 ayat 21, 23 sampai 23 dan ayatnya yang ke-25. Lembaga pernikahan Kristen sebagai bagian dari rencana diamanatkan bagi keselamatan dan kebahagiaan manusia di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, yang menyebut dirinya sebagai mempelai jemaatnya. Itulah sebabnya firman Tuhan memberikan nasihat kepada kedua mempelai. Satu, hendaklah suami istri mengabdikan persekutuan hidup rumah tangga mereka kepada Allah dalam segala hal, tanda pengabdian dan cinta kasih yang hidup dalam persekutuan hidup suami istri hendaklah didasari oleh persekutuan dengan Roh Allah dan persekutuan dengan kuasa firman Allah. Dua, persekutuan suami istri dalam membangun keluarga dimaksudkan Allah menjadi berita dan kesaksian hidup yang melakukan satu atau kesaksian kepada dua dunia tentang kebaikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. 3.
Ya, hendaklah persekutuan suami istri dilandasi dan ditumbuhkan secara jasmani dan rohani di hadapan Allah Bapa. 4. Hendaklah suami istri sehati sepikir, teguh dan kuat di tengah percobaan hidup dengan mengenakan seluruh kelengkapan senjata rohani yang mencerminkan bersatu persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Dialah gembala bagi hidup rumah tangga, suami istri yang memberkati dan bukan dengan nakal. Jangan nikah. Kedua mempelai silakan berdiri. Saling berjabat tangan kanan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Saudara mempelai berdua yang sudah dipersatukan oleh tangan kuasa Allah sendiri untuk membangun kehidupan rumah tangga sebagai istri, sebagai suami istri. Saudara Valentine Risakota, hendaklah saudara di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaat Tuhan, saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengambil saudari Novita Jungalina Kaisirko sebagai istri yang sah? Pertanyaan kedua. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk mengasihi dia dan melayani dia baik waktu suka maupun lupa, dalam kecukupan dan kekurangan, keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? 3. Adakah saudara mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai istri yang beriman, menuntut hidup suci dan kudus sesuai dengan Injil Kristus? Pertanyaan keempat. Adakah saudara mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudara tidak akan meninggalkan dan menceraikan istrimu dan hanya akan terjadi oleh mau? Saudara Valentine Risakota, apakah jawabmu? Ya, saya mengaku dan berjanji. Saudari Novita Jungalina Kaisirko, hendaklah saudari di hadapan Tuhan Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di hadapan jemaat Tuhan, saudari menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengambil saudara Valentine Risakota sebagai suami yang sah? Pertanyaan kedua. Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk mengasihi dan melayani dia baik di waktu suka maupun luka, dalam kecukupan dan kekurangan, dalam keuntungan dan kemalangan, di waktu sehat maupun sakit? 3. Adakah saudari mengaku dan berjanji untuk memelihara dan melayani dia sebagai suami yang beriman, yang menuntut hidup suci dan sesuai dengan Injil Kristus? Pertanyaan keempat. Adakah saudari mengaku dan berjanji di hadapan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dan di hadapan jemaatnya bahwa saudari tidak akan meninggalkan dan menceraikan suamimu dan hanya akan terjadi oleh mau? Saudari Novita Jungalina Kaisirko, apakah jawabmu? Ya, saya mengaku dan berjanji. Sesudah menjawab pertanyaan ini, siap untuk dibuka.
Valen Risa Kota dan Novita Yuvelina Kasirko berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya. Saya menyebutkan nikahmu dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kenakanlah kasih Kristus sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu. Jemaat, siap bagiannya Mazmur 134 bagian yang ketiga. Kiranya hal ini Novita Yuvelina Kasirko, cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Sosialisasi bahwa hari ini keluarga baru hari ini yang membuat tidak ada di sini, tapi jalan yang sama juga ikan diteguhkan di negara kepala sini. Dan saat ini jemaat menjadi saksi untuk serahkan
Tangan sama-sama ke depan. Iya. Saya sekata toh. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Bapak Ibu jemaat, hari ini juga surat nikah kedua diterima. Tidak besok, hari ini. Kasih keluar supaya Bapak Ibu jemaat. Iya, jangan keluar, cuma saja. Jadi di jemaat kita harapan dikatakan tidak ada. Kalau tidak ada kamu cari pendeta ya. Ya. Jadi simpang ya. Tadi sudah. Apa beda sama-sama? Ya. Yo, tangan itu. Masih dalam keadaan begini, saya mari kita berdoa. Yesus, terima kasih karena Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah pemberkatan nikah kudus ini. Syukur dan terima kasih. Engkau telah menyertai kami, baik keluarga orang tua, keluarga terkait yang hadir bersama-sama memberikan dukungan spirit semangat bagi keluarga baru ini. Terima kasih Tuhan, kita telah menyertai. Mari Tuhan jaga pelihara, tuntun pimpin kami keluarga. Saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengirimi persembahan suruh perdana dari keluarga baru. Dengan puji memuliakan Tuhan dalam penyanyi Tuhan 133 bait 1 dan 2. Bait 1 dan 2. Persembahan suruh dari perdana menanti dan keluarga. Jiwa putih raja surga. Sampai hidup
Kita berdoa. Kita telah mengalami dan menyaksikan kebesaran kita kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mempersatukan ke dalam pernikahan yang lurus kedua saudara kekasih kita Valen Trisakota dan Novita Yubelina Kasihko. Karena itu hendaklah kamu sekalian yang telah mempersatukan Allah dalam kasih melakukan kehendaknya dalam kehidupan rumah tanggamu sebagai mana firman Tuhan yang telah engkau dengarkan. Terima kasih Bapa di surga, jemaatmu yang hadir ini, baik keluarga besar Desa Kota dan keluarga-keluarga terkait, keluarga Ambon, Maluku, juga Toraja yang hadir, juga keluarga besar Kasihko dan keluarga besar Jemaat Pengharapan Gagal. Kami telah datang bersama dengan kedua saudara berdasar dalam pemberkatan Kudus ini. Biarlah Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini agar keluarga menjadi contoh teladan bagi keluarga bagi ini. Terima kasih Tuhan, berkati dan nyatakan berkat-berkat lewat usaha dan kerja mereka masing-masing agar mereka boleh mendapat berkat dari Tuhan. Nama Tuhan itu dan dimuliakan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa surga. Hamba menyerahkan keluarga Valen Trisakota dan Novita Yubelina Kasihko dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi, menaungi, menuntun dan melindungi keluarga hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah saat ini dengan memuliakan Tuhan dalam hidup yang kedua 314 baca dan doa. Baik kedua kita dalam keadaan berdiri untuk berdiri memberkati Tuhan. Ini jemaat 318 baca dan doa. Berbahagia tiap rumah tangga.
Arahkanlah hatimu kepada Allah, terimalah berkatnya, dan pergilah dengan sukacita. Allah sumber segala cinta kasih yang memberkati engkau, agar hidupmu selalu menghasilkan banyak buah kebaikan dan melindungi engkau, agar engkau terpelihara dari segala mara bahaya. Allah menyinari engkau dengan wajahnya, sehingga engkau dikuatkan dan selalu hidup dalam kasih-Nya, dan memberi engkau kasih karunia, agar pada saat hidup terasa hampa, tanda pengharapan menyala di jalanmu. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, kasih ilahi menunjukkan jiwamu, dan memberi engkau damai sejahtera, agar engkau memuliakannya kini dan selamanya. Amin. Demikian ibadah pemberkatan Mika Kudus hari ini, tanggal 26 Juli 2020. Selamat berbahagia, selamat berlayar dengan Bahtera Perahu yang tulisan dirinya adalah keluarga. Selamat berlayar. Shalom dan selamat sore semuanya. Coba disilakan. Secara khusus bagi keluarga kekasih Pak Indonesia Kota dan Novita di dalam ICU atas nama Majelis Kehormatan Persekutuan di mana perkenalkan kekal dan kedua dalam bidang keluarga besar Indonesia Kota, keluarga besar keluarga IKT dan keluarga-keluarga kami keluarga besar kami menyampaikan selamat berbahagia, selamat bersukacita di hari ini. Kiranya berkat Tuhan, berkatan yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui penyertaan oleh Allah sendiri di hari ini dapat meningkat ikatan kudus yang sudah dikokohkan dan berkati oleh Allah untuk suatu kehidupan pada hari ini. Selamat berbahagia, selamat kita kembali di kita
Mari kita berusaha, kami memberikan waktu kepada keluarga, kami juga untuk menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya atas segala dukungan, motivasi kita semua yang telah mendukung dan memberikan doa dan restu buat kedua anak kasih kita ini dalam memasuki pemberkatan nikah kudus di sore hari ini yang sebentar lagi kita akan beralih dalam acara resepsi di restoran 99 Samuel. Untuk itu kita akan terus mendukung dalam doa dan pengharapan karena hanya dalam Tuhan Yesus Kristuslah segala upaya, segala rancangan dan rencana kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala sesuatu yang terjadi sepanjang peribadatan ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai atau yang kurang elok kita lihat, kami mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, selamat sore dan shalom. Ya, sambil selamat informasi dari keluarga, kedua-dua pihak dan pemerintah sendiri, kami menyampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudari dalam pertemuan waktu bahwa sesudah selamat Bapak Ibu segera menuju ke ruang gedung serbaguna di sebelah kanan gereja. Ke gedung serbaguna karena di sana sudah disiapkan snack sehingga para Bapak Ibu sudah bersalaman kedua kembali dan juga kedua pihak orang tua. Bapak Ibu kita akan menuju ruang gedung serbaguna untuk menikmati snack yang sudah disiapkan. Terima kasih.
akan mulai dengan pencatatan sipil di sore hari ini. Pencatatan sipil atas nama pasangan suami istri Valen Risakota dan Novita Yubelina Kasiepo. Yang kami hormati Pelayan Jemaat dan Majelis Jemaat KIP Harapan Nikah Kambiat. Dan kami hormati pasangan suami istri yang berbahagia di hari ini. Yang kami hormati keluarga besar Risakota dan Upu. Yang kami hormati keluarga besar Kasiepo dan keluarga Tumbol dan keluarga-keluarga terkait lainnya. Pertama-tama kita patut mengucap syukur atas berkat dan perkenan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua yang hadir di tempat ini untuk secara bersama-sama menyaksikan peristiwa penting yang terjadi di hari ini, yaitu pencatatan sipil. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan menikahkan tetapi mencatat peristiwa penting yang terjadi di hari ini, yaitu pernikahan kudus. Adapun susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan biodata pasangan suami istri. 3. Arahan singkat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang keempat, penandatangan pada register akta perkawinan. Yang kelima, penutup. Kita masuk pada acara yang kedua, yaitu pembacaan biodata pasangan suami istri. Pembacaan biodata pasangan suami istri. Akta perkawinan. Warga negara Indonesia. Nik suami 9171033001990003. Nik istri 91061141195001. Pada hari ini, Jumat, tanggal 26 bulan Juni tahun 2026 pukul 16.00 atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Nugor di Biak bahwa pasangan suami Valen Risakota, anak ke-1 laki-laki dari Bapak Jeffrey Risakota dan Ibu Diana Upu, dan pasangan istri Novita Yubelina Kasiepo, anak ke-1 perempuan dari Bapak Anton Yohanes Kasiepo dan Ibu Maria Yoni Tumbor. Perkawinan mereka terlangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Felix Rudolf Yapen STH pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2026 di Jemaat GKI Pengharapan Nikahkam Klasis Biak Selatan. Pencatatan perkawinan ini disaksikan oleh 2 orang saksi. Saksi pertama, Joni Bawan. Saksi kedua, Yunus Kasiepo. Dengan demikian pembacaan biodata pasangan suami istri telah selesai. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu arahan singkat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Arahan singkat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan merupakan rujukan dari kitab suci masing-masing agama yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu agama Kristen, agama Katolik, agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu, dan agama Islam. Bagi mereka yang beragama Kristen, agama Katolik,
agama Hindu, agama Buddha, agama Konghucu. Pencatatan perkawinannya dilakukan pada kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dan bagi mereka yang beragama Islam, pencatatan perkawinannya dilakukan pada kantor urusan agama. Dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 termuat beberapa hal yang harus dilakukan dan sangat penting dalam perkawinan, yaitu menurut pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia berdasarkan Tuhan yang Maha Kuasa. Pasal 2, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pasal 3, pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Hak dan kewajiban suami istri. Suami istri wajib bersama dalam menegakkan rumah tangga bersama. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, saling menghargai, saling memberi bantuan dari batin yang satu kepada yang lain. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan baik-baik. Suami melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya. Dengan adanya ikatan perkawinan antara pasangan suami istri, perlu adanya adaptasi satu sama lain, baik dalam kehidupan sosial masing-masing, agar dapat mengenal dengan baik dan saling menghargai, tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Manfaat kutipan Akta Perkawinan. Akta perkawinan sebagai bukti autentik bahwa perkawinan adalah sah. Akta perkawinan sebagai bukti adanya jaminan dan kepastian hukum. Akta perkawinan sebagai dasar penetapan status anak dalam data akta kelahiran. Akta perkawinan sebagai dasar pengurusan dokumen lainnya. Dengan mencatatkan pernikahan atau perkawinan untuk lebih mudah pengurusannya, akta kelahiran, kartu keluarga, kartu identitas anak, KTP, akta perkawinan, dan dokumen penting lainnya. Dengan demikian, arahan singkat Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah selesai. Kita masuk pada acara yang berikut, yaitu penandatangan pada register akta perkawinan. Untuk penandatangan pada register akta perkawinan dimohon kesediaan untuk berdiri pasangan suami istri, orang tua, saksi dimohon berdiri untuk menyaksikan penandatangan pada register akta perkawinan. Laki-laki, Bapak Jeffrey,
Saksi pertama Bapak Joni. Saksi kedua Bapak juga Pak? Dia yang saksi Bapak Yunus. Kami kesini kepada Bapak Pendeta. Baik, terima kasih untuk tanda tangan bersama para register perkawinan. Dengan penandatangan pada register akta perkawinan yang merupakan bukti bahwa pasangan suami istri Valen Risakota dan Novita Yubelina Kasieko adalah sah perkawinannya dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan resmi, kami Dinas Kependudukan telah mencatat peristiwa penting yang terjadi di hari ini pada buku register akta perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor. Kita masuk pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Dan atas nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, kami mengucapkan selamat berbahagia, selamat menempuh hidup yang baru, semoga langgeng sampai opa oma. Selamat berbahagia bagi keluarga besar Risakota dan keluarga Upu. Selamat berbahagia bagi keluarga besar Kasieko dan keluarga Tumbol dan keluarga-keluarga terkait lainnya. Terima kasih kepada pelayan jemaat Bapak Pendeta Felix Rudolf Yaben STH dan Majelis Jemaat DKI Pengharapan Mikakam yang telah menyiapkan tempat untuk kami pelaksanaan pencatatan sipil. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Pendeta dan Majelis Jemaat. Akhir kata, kami petugas pelaksanaan pencatatan sipil sekali lagi mengucapkan selamat berbahagia bagi pasangan suami istri. Tuhan memberkati bangsa rumah tangga yang baru. Di hadapan pemuka agama, orang tua, saksi, kami Dinas Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting yang terjadi di hari ini yaitu pencatatan sipil atas nama pasangan suami istri Valen Risakota dan Novita Yubelina Kasieko adalah sah. Demikian pencatatan sipil telah selesai.